Kenapa di masa lalu kita bisa tumbuh lebih cepat, sekarang 5% sudah syukur. Itu kan kira-kira ada ekonom yang bilang sama saya di tempatnya Pak Sete bahwa emang kita sekarang ditakdirkan tumbuh 5%. Di atas itu nggak bisa. Kita kan bingung loh, zaman sebelumnya ya kita bandingin lah, boleh nggak banding pemerintahan, boleh lah sebagai ekonom ya Pak ya. Zaman sebelumnya SBY kita tumbuh kira-kira mendekati 6% rata-rata. Zaman Pak Jokowi tumbuh mendekati 5% rata-rata, agak turun. Padahal Pak Jokowi bangun infrastruktur di mana-mana. Dengan hitungan apapun harusnya pertumbuhan kita lebih cepat. Habis itu saya lihat data-data lagi, ini kan saya ekonom Pak, aduh kenapa begini ya. Ditanya saya sama bos-bos itu, kenapa nggak bisa? Waduh, waktu saya kasihkan di maritim Pak, kalau maritim bukan ekonom, kerjanya mancing aja Pak. Habis diperintah ya saya periksa. Saya periksa laju pertumbuhan kredit zaman 10 tahun yang lalu dengan 10 tahun yang kedua. Itu dulu hampir 20% lebih Pak. Sekarang mungkin on average 7% atau lebih rendah di pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi pemerintah bangun ekonomi hampir boleh bilang sendirian. Sektor finansialnya tidak membantu. Ini ada banker nggak di sini? Banker-banker nggak membantu. Tapi itu karena salah kebijakan dari pemerintah sendiri. Kenapa dibuat seperti itu? Jadi saya pernah dipanggil Pak Presiden, Pak. Gimana bisa gini Pak Pur katanya. Bapak kerja sendirian, Bapak nggak dibantu siapa-siapa, nggak bisa begini Pak. Dia marah, tapi bukan sama saya marahnya sih. Tapi merubah itu tidak terlalu mudah, ini merubah paradigma para pengambil kebijakan di sektor moneter, itu berlaku juga untuk tempat saya Pak. LPS, BI, OJK, keuangan. Yang paling penting adalah kita menyadari sekarang bahwa sektor finansial artinya swasta ya Pak. Swasta belum terlibat 100% dengan pertumbuhan ekonomi kita. Jadi belum terlalu optimal. Yang pertama, kalau itu perbaiki ya sudah akan kencang sekali. Yang tadi tumbuh belanja konsumen 4,3%, mungkin bisa 5,5% menuju 6%. Itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang amat signifikan sekali. Satu. Yang kedua, saya nggak tahu boleh ada Pak, ini boleh ngomong kan ya ekonomi? Izin ya, sebagai ekonom nih boleh ngeritik sedikit. Ada keganjilan di government spending, belanja pemerintah sebetulnya. Dengan belanja infrastruktur yang besar-besaran tadi, di akhir tahun masih aja ada uang sisa nggak kepake. Mungkin 600 sampai 700 triliun setiap tahun selama 5 tahun terakhir. Itu mungkin memang birokrasi susah Pak, birokrasinya memang tadi kita perlu menaikkan SDM supaya birokrasinya lebih cepat. Kalau itu diperbaikin, iya ekonomi 6-7% mah gampang. Sekarang aja kalau kemarin akhir tahun lalu hampir 700 triliun saya belanjakan 300 triliun, udah tambah 1% hampir 1% ke ekonomi. 5 langsung jadi 6, saya habisin 300 lagi 2%, belum multipliernya. Jadi senjata kita untuk tumbuh lebih cepat ada semua di tangan. Tinggal mau, mampu apa enggak. Itu Pak. Oke, itu jawaban Pak Yudi sebagai ekonom. Sekarang jawaban saya sebagai pengusaha. Ya, jadi nomor 1 yang diperlukan itu untuk pertumbuhan ekonomi tinggi, yang pertama adalah domestic consumption dan investasi. Ya, 2 ini adalah trigger paling utama pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya, untuk bisa dia tumbuh, yang pertama ciptakan iklim yang sehat dan kondusif. Ya, kalau iklim investasi itu sehat dan kondusif, maka semua orang akan melakukan investasi, dan kalau orang melakukan investasi, maka akan terjadi penyerapan tenaga kerja.
Kalau orang-orang Indonesia hampir semua terserap tenaga kerjanya, dia punya penghasilan. Kalau dia punya penghasilan, dia berbelanja sehingga domestic consumption kita naik. Jadi tugas pemerintah adalah ciptakanlah iklim yang kondusif. Ya, jangan pengusaha itu tidak perlu dibantu, tapi jangan diganggu. Ya, itu filosofisnya. Ya.